Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Al-Mujahid dengan NIM F1E122159. Di sini, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk ujian akhir semester. Dalam UAS kali ini, saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal fundamental yang berkaitan dengan sistem informasi dan yang berkaitan dengan sistem informasi. Baiklah, langsung saja saya akan memulainya. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi. Di slide kali ini saya akan membahas tentang pengertian sistem informasi yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam slide kali ini saya akan hanya membahas tiga pengertian sistem informasi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada menurut Lim Rumiasi. Menurut Lim Rumiasi, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Yang kedua, menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Yang ketiga, menurut Pearson, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer kita. Dalam tiga pengertian yang telah dikemukakan oleh tiga para ahli yang telah saya tampilkan di dalam slide saya bisa menyimpulkan bahwa sistem operasi adalah suatu perangkat lunak yang mampu menghubungkan si perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak yang kita butuhkan, sehingga mempermudah pekerjaan si user dalam melakukan tugasnya. Yang kedua ada sejarah sistem operasi menurut Tannenbaum. Sebelum saya ke slide selanjutnya, hal yang ingin saya kemukakan adalah dahulu sebelum komputer memiliki sistem operasi, satu perangkat lunak itu hanya bisa diakses untuk satu pekerjaan. Dengan kata lain, si komputer ini, yang di zaman dulu saat komputer belum menggunakan sistem operasi, komputer tidak dapat melakukan yang namanya multitasking seperti yang telah kita lakukan, seperti komputer kita yang bisa kita lakukan saat ini. Adapun sejarah sistem operasi yang dikemukakan oleh Tannenbaum itu dibagi menjadi 4 tahap atau 4 generasi. Ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Generasi pertama itu terjadi pada selang waktu 1945 sampai 1955. Pada generasi pertama ini, si komputer hanya mampu melakukan satu pekerjaan komputasi untuk melakukan penghitungan cepat, atau yang saat ini bisa kita katakan sebagai kalkulator. Pada generasi pertama ini,
si sistem operasi masih belum ditemukan dan tidak dalam jangkauan penggunaan. Kemudian yang kedua, generasi kedua terjadi pada selang waktu di tahun 1955 sampai 1965. Pada selang waktu ini atau pada generasi kedua ini, si sistem operasi dapat mengerjakan satu rangkaian dan akan dieksekusi secara berurutan. Sistem ini disebut juga batch processing system. Nah, pada generasi kedua ini, si sistem operasi sudah ditemukan, akan tetapi jangkauan penggunaan sistem operasi ini hanya bisa menjalankan satu rangkaian sistem. Kemudian pada generasi ketiga di tahun 1965, pada generasi ketiga yang terjadi antara selang waktu 1965 sampai 1980, di mana sistem operasi pada generasi ketiga sudah dikembangkan untuk dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus atau multi-user. Selain itu, juga dapat digunakan pada melayani banyak program atau multi-programming. Nah, pada generasi ketiga ini, si sistem operasi sudah mampu melakukan yang namanya multitasking. Dan juga pengembangan sistem operasi yang terjadi pada generasi ketiga ini bisa digunakan oleh multi-user. Maksudnya adalah pengembangan sistem operasi pada generasi ketiga ini sudah mempermudah si user dalam menggunakan komputer atau kegiatan yang kita sebut dengan komputasi. Kemudian pada generasi keempat, yaitu yang terjadi setelah atau pasca 1980-an, di mana sistem operasi sudah banyak digunakan komputer dan membentuk jaringan komputer di mana komputer-komputer bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Diperkenalkan oleh graphical. Dan pada generasi keempat ini sudah diperkenalkan namanya GUI atau Graphical User Interface. Pada generasi keempat ini atau yang terjadi pada tahun 1980-an, si sistem operasi ini bisa menghubungkan jaringan sehingga user yang satu bisa terhubung dengan user yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada fungsi sistem operasi, di mana saya akan menjelaskan fungsi utama dari fungsi sistem operasi ini. Yang pertama adalah manajemen proses. Manajemen proses adalah ketika si sistem operasi memfasilitasi manajemen prosesor, di mana ia memutuskan urutan proses untuk mengakses prosesor, serta memutuskan waktu pemrosesan yang akan dialokasikan untuk setiap proses. Selain itu, operating system berfungsi untuk memonitor status proses, membebaskan prosesor ketika suatu proses dijalankan, kemudian mengalokasikannya ke proses yang baru. Jadi, fungsi utama si sistem operasi ini adalah mampu memanajemen si prosesor, di mana ketika kita menjalankan suatu program, kemudian si prosesor ini akan mampu mengidentifikasikan atau membaca dan menuliskan kembali
program yang telah kita jalankan. Dan saat ini, di mana komputer sudah mampu melakukan multitasking, sehingga si proses ini mampu membagi-bagi pekerjaan antara program yang satu dengan program yang lainnya. Kemudian ada penjadwalan CPU. Sistem operasi membantu CPU dalam manajemen waktu. Kernel operating system terus memeriksa frekuensi proses yang meminta waktu CPU. Ketika dua atau lebih proses yang sama pentingnya bersaing untuk waktu CPU, maka waktu CPU diiris menjadi segmen-segmen dan dialokasikan ke proses-proses ini secara round robin untuk mencegah suatu proses memonopoli CPU. Salah satu contoh dalam penjadwalan CPU ini adalah ketika kita membuka Word dengan Excel di waktu yang bersamaan. Akan tetapi, pada dasarnya komputer itu tidak melakukan pada waktu bersamaan, tapi dia membagi-bagi waktu antara program yang satu dengan program yang lainnya. Sebagai contoh, ketika saya membuka Word, keyboard dan monitor itu dipakai untuk menggunakan Word saja. Akan tetapi saat saya membuka kembali si Excel lah, si keyboardnya ini hanya terpakai untuk si Excel, tidak berguna untuk si Word. Dan contoh yang keduanya adalah ketika saya membuka lagu di aplikasi Spotify dan di YouTube secara bersamaan. Dari hal yang kita tahu, musik yang keluar itu secara bersamaan. Akan tetapi komputer membagi-bagi waktu untuk suara itu keluar dengan sangat cepat, sehingga yang terjadi adalah suara antara si YouTube dengan si Spotify ini keluar secara bersamaan. Kemudian ada yang namanya deadlock. Terkadang sumber daya yang seharusnya digunakan bersama oleh dua atau lebih proses ditahan oleh satu proses karena sumber daya tersebut tidak dapat dilanjutkan. Situasi ini dikenal sebagai deadlock. Sistem operasi tidak membiarkan sistem ini muncul dengan hati-hati mendistribusikan sumber daya di antara proses yang berbeda. Kemudian ada manajemen memori. Sistem operasi mengelola memori primer dan sekunder seperti RAM, ROM, hard disk, pen drive, dan lain-lain. Ia memeriksa dan memutuskan alokasi dan dialokasi ruang memori ke proses yang berbeda. Ketika pengguna berinteraksi dengan sistem, CPU seharusnya membaca atau menulis operasi. Dalam hal ini, operating system memutuskan jumlah memori komputer yang akan dialokasikan untuk membuat instruksi, program, dan data ke dalam RAM. Setelah program ini dihentikan, area memori kembali bebas dan siap untuk dialokasikan ke program lain oleh operating system. Maksudnya adalah ketika kita membuka komputer kita, saat kita membuka komputer kita, si 40% sebagian memori itu sudah diambil oleh operating system. Kemudian si operating system ini si memori atau yang kita sebut dengan RAM itu membagi suatu tempat-tempat untuk suatu program yang akan kita jalankan. Ketika kita membuka satu program, maka si RAM-nya ini sudah menempatkan satu program tersebut yang dilakukan secara acak. Kan kepanjangan dari RAM ini adalah Random Access Memory. Si memori utama ini hanya bisa menyimpan secara sesaat. Ketika daya komputer itu habis atau tiba-tiba terputus, maka data yang telah kita kerjakan itu akan menghilang. Karena saat kita
melakukan pekerjaan itu hanya diletakkan sesaat, bukan ke memori utama. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.